Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani Nasution dengan NIM 2303200069. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan efektif, yaitu kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam dinamika organisasi, baik itu dalam konteks pemerintahan, dunia bisnis, pendidikan, maupun kehidupan sosial kita sehari-hari, yaitu tentang kepemimpinan yang efektif dengan fokus pada 3 aspek besar. Yang pertama yaitu kekuasaan, yang kedua kriteria, dan yang terakhir ada karakter pemimpin. Nah, mengapa pemimpin ini penting untuk kita bahas secara akademik? Karena kepemimpinan bukan sekedar kemampuan memberi perintah atau memegang jabatan. Nah, kepemimpinan ini adalah suatu proses sosial yang kompleks yang melibatkan interaksi, pengaruh, dan nilai-nilai moral. Nah, dalam literatur manajemen modern, kepemimpinan ini didefinisikan itu sebagai proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuan itu bersama-sama. Nah, yang artinya keberhasilan suatu organisasi ini tidak semata-mata bergantung pada sistem atau strategi, tetapi juga pada kualitas manusia yang memimpinnya gitu. Nah, dalam sejarah kan banyak nih contohnya, seperti organisasi yang besar itu gagal bukan karena kurang modal atau strategi, tetapi karena pemimpinnya ini kehilangan arah moral. Karena kehilangan arah moral, kehilangan kepercayaan, atau tidak mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya ini dengan situasi dan timnya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana kekuasaan dan kewenangan itu bekerja dalam kepemimpinan. Contohnya itu seperti apa kriteria pemimpin yang efektif, dan seperti apa karakter ideal seorang pemimpin ini dalam konteks organisasi modern. Baik, kita masuk ke bagian hakikat dan tujuan kepemimpinan. Nah, di sini kepemimpinan itu memiliki beberapa dimensi mendasar, yang dalam artian itu dalam konteks organisasi ada 4 kemampuan pokok yang membedakan seorang pemimpin itu efektif dari sekedar manajer administratif. Nah, yang pertama itu ada menentukan arah dan tujuan organisasi. Nah, di sini pemimpin adalah yang pemberi arah. Nah, tanpa pemimpin, organisasi ini ibarat seperti kapal yang tanpa kompas gitu. Nah, menentukan arah berarti kan di sini untuk menetapkan visi dan misi yang jelas. Nah, kemudian menginspirasi semua anggota untuk berjalan ke arah yang sama gitu. Namun kan untuk menentukan arah aja itu nggak cukup. Nah, jadi di sini seorang pemimpin itu harus mampu mengartikulasikan tujuan itu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua anggota dari level tertinggi sampai yang terbawah. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada pemimpin transformasional seperti kita sebut saja Soekarno, karena beliau bukan hanya menetapkan
tujuan merdeka, tetapi juga membakar semangat rakyat dengan visi tentang baik itu harga diri, kebangsaan, dan persatuan. Dalam konteks modern, visi itu dalam konteks modern, visi itu diterjemahkan dalam bentuk goals organisasi yang spesifik dan terukur gitu. Nah, yang kedua ada mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Nah, setelah arahnya ini ditentukan, otomatis kan pemimpin ini harus memastikan bahwa organisasi ini tidak hanya berjalan, tetapi organisasi ini harus tumbuh dan beradaptasi. Pemimpin ini harus menjalankan fungsi manajemen klasik, yaitu seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan kebijakan. Nah, melalui dari 4 fungsi ini, tentu saja organisasi ini bisa mempertahankan keberlangsungan dan melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, seorang pemimpin yang efektif tidak menunggu masalah datang baru mereka itu bertindak, tapi mereka itu mampu untuk mendeteksi potensi masalah ini dari awal gitu. Nah, yang ketiga ada mengelola potensi dan sumber daya. Di sini kepemimpinan yang efektif itu juga berarti kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia. Contohnya itu seperti waktu dan aset organisasi itu secara optimal gitu. Nah, pemimpin yang baik bukan yang memiliki sumber daya paling banyak, tetapi yang paling mampu untuk mengelolanya dengan cerdas dan efisien. Nah, berarti kan di sini itu dalam konteks sumber daya manusia, kemampuan untuk mengenali potensi bawahan itu kan menjadi sangat paling penting. Karena setiap anggota tim pasti kan tentunya memiliki keunikan, dan pemimpin ini perlu untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, seperti the right man of the right place. Nah, yang keempat di sini ada memadukan otak kanan dan otak kiri. Nah, pemimpin efektif harus mampu berpikir rasional dan emosional itu sekaligus. Nah, otak kiri ini dipergunakan untuk berpikir analitis, yaitu seperti logis dan terukur. Nah, sedangkan otak kanannya ini dipergunakan untuk berimajinasi, berempati, dan berinovasi. Nah, di sini kan berarti pemimpin yang hanya menggunakan otak kiri otomatis pasti akan kaku dan birokratis. Nah, sedangkan pemimpin yang hanya menggunakan otak kanan akan emosional tanpa perencanaan. Nah, di sini diperlukan keseimbangan dua sisi otak inilah yang melahirkan keputusan yang berani tetapi bijak. Baik, kita masuk ke bagian 3, yaitu kekuasaan dan kewenangan dalam kepemimpinan. Nah, dalam teori organisasi, dua konsep yang selalu muncul bersama kepemimpinan adalah kekuasaan, power, dan kewenangan atau authority. Keduanya ini saling terikat tetapi tidak identik. Nah, di sini kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, sedangkan kewenangan ini adalah hak formal
yang diberikan kepada seseorang berdasarkan struktur organisasi untuk membuat keputusan dan memberi perintah. Nah, di sini dengan kata lain, semua kewenangan mengandung kekuasaan. Tetapi tidak semua kekuasaan itu berasal dari kewenangan. Nah, baik, mari di sini kita akan membahas unsur-unsurnya ya. Yang pertama, yaitu unsur wewenang melekat pada posisi, bukan pribadi. Nah, yang artinya jabatanlah yang memberi seseorang hak untuk memimpin, bukan semata itu kepribadiannya. Nah, yang kedua ada wewenang diterima oleh bawahan. Nah, ini penting karena legitimasi kekuasaan datang dari penerimaan sosial. Nah, seorang pemimpin yang tidak percaya bawahannya akan kehilangan efektivitas meskipun jabatannya itu tinggi. Dan yang ketiga, ada wewenang bersifat vertikal. Nah, di sini ia mengalir dari atas ke bawah sesuai hierarki organisasi. Nah, namun organisasi modern kini kan semakin horizontal. Artinya itu, kekuasaan ini tidak lagi hanya bersifat top down, tapi juga berbagi. Nah, pemimpin harus mampu mengelola kekuasaan secara partisipatif agar tidak kehilangan kepercayaan. Baik, bagian 4 yaitu di sini ada basis kekuasaan. Nah, seperti yang kita ketahui, kekuasaan ini memiliki beberapa basis atau sumber yang menentukan bagaimana seorang pemimpin mendapatkan dan mempertahankannya. Nah, kita akan bahas di 5 basis utama. Baik, yang pertama yaitu kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Nah, kekuasaan ini itu berasal dari jabatan formal dalam struktur organisasi. Misalnya seperti seorang kepala sekolah memiliki hak membuat keputusan karena posisinya ini bukan karena kepribadiannya gitu. Nah, berarti kan kelemahannya itu jika hanya pemimpin mengandalkan legitimasi tanpa kemampuan interpersonal, pengaruhnya itu kan akan lemah. Jadi, legitimasi ini penting, tapi tidak cukup. Nah, baik, yang kedua di sini ada kekuasaan imbalan atau reward power. Nah, ini adalah kemampuan memberikan penghargaan, baik itu seperti materi, entah bonus maupun non materi, atau yang sering kita kenal dengan pengakuan atau pujian-pujian gitu. Nah, dalam teori ini penghargaan itu efektif untuk mendorong perilakunya menjadi lebih positif. Namun kekuasaan imbalan ini harus digunakan namun kekuasaan imbalan ini harus digunakan secara proporsional. Jika terlalu sering digunakan, bawahan bisa bekerja hanya demi hadiah, bukan karena komitmen dia harus contohnya seperti berkomitmen aku harus gini. Enggak, dia enggak berkomitmen seperti itu, tetapi dia hanya bekerja untuk aku harus gini deh biar nanti dapat hadiah gitu. Nah, yang ketiga itu ada kekuasaan paksaan atau coercive power. Nah, di sini kekuasaan ini tuh muncul dari kemampuan memberi hukuman atau konsekuensi yang negatif. Misalnya seperti teguran atau pemotongan gaji mereka atau sanksi administratif lah gitu. Nah,
Meskipun sering dianggap negatif, tetapi kekuasaan ini itu tetap penting untuk menjaga kedisiplinan para anggota. Nah, tetapi penggunaannya ini kita juga nggak bisa semena-mena. Kita tetap harus terbatas dan adil. Hukuman tanpa keadilan justru mematikan semangat kerja. Nah, baik, di sini masuk keempat, yaitu kekuasaan ahli atau expert power. Nah, sumber kekuasaan ini itu berasal dari kompetensi, pengetahuan, atau kehilangan arah tertentu. Nah, berarti kan dalam organisasi modern ini adalah salah satu bentuk kekuasaan paling kuat, karena kan keahliannya tidak tergantung jabatannya. Baik, di sini misalnya itu biar lebih gampang kita pahami, misalnya seorang staf IT lah gitu kan, mungkin lebih berpengaruh dalam keputusan teknologi daripada manajernya. Nah, oleh karena itu organisasi ini perlu memberi ruang bagi kepemimpinan berbasis keahliannya. Baik, yang kelima yaitu ada kekuasaan panutan atau yang disebut dengan referent power. Nah, ini adalah kekuasaan yang berasal dari karisma, integritas, dan keteladanan pribadi. Nah, oleh orang lain mengikuti bukan karena orang lain ini mengikutinya itu bukan karena takut, tapi seperti kagum dan rasa percaya kepada ini. Nah, karisma ini juga bukan sesuatu yang diwariskan, tetapi dibangun melalui konsistensi perilaku, seperti kejujuran dan empatinya. Nah, selain 5 kekuasaan ini tadi, ada juga 2 bentuk lain yang sering disebut dalam teori modern. Yang pertama yaitu kekuasaan struktural. Kekuasaan struktural ini berasal dari desain organisasi dan sistem kontrol. Nah, dan yang kedua itu ada kekuasaan informasional. Nah, yaitu kekuasaan karena menguasai data penting. Kan di dalam era digital saat ini, kekuasaan informasi itu menjadi sangat dominan, karena siapa yang menguasai data, dia menguasai keputusan. Nah, baik, masuk ke bagian 5 yaitu kepemimpinan efektif, seperti pendekatan situasional. Nah, berarti kan setiap individu dalam organisasi ini memiliki tingkat kematangan, kemampuan, dan motivasinya itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua kondisi. Menurut teori situational leadership dari Hersey dan Bernhard, efektivitas pemimpin ini tergantung pada kemampuannya menyesuaikan gaya pemimpin dengan kondisi bawahannya. Nah, di sini itu ada 4 tipe dasar bawahan. Nah, yang pertama yaitu tidak mau dan tidak mampu, yang berarti kan membutuhkan arahan yang tegas. Nah, yang kedua ada dia mau tapi belum mampu, yang artinya dia membutuhkan pelatihan dan bimbingan. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu mampu tapi tidak mau. Nah, berarti kan di sini membutuhkan motivasi dan kepercayaan. Dan yang terakhir itu mau dan mampu. Nah, ini cukup diberi wewenang saja dan kepercayaan. Nah, di sini seorang pemimpin itu efektif mampu berpindah gaya secara fleksibel dari direktif, coaching,
partisipatif hingga delegatif, tergantung situasinya gitu. Nah, dalam konteks akademik, kemampuan adaptasi ini disebut contingency behavior, yaitu perilaku kepemimpinan yang menyesuaikan dengan konteks, tugas, struktur, dan hubungan interpersonal. Bagian yang keenam yaitu ada kriteria seorang pemimpin yang efektif. Nah, kriteria atau ciri-ciri pemimpin efektif ini bisa kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Nah, karena pada sejatinya pemimpin itu tidak mencari kambing hitam. Ia menanggung keberhasilan dan kegagalan secara proporsional. Yang kedua itu ada perseptif, yaitu kepekaan sosial dan introspektif. Nah, di sini itu ia peka terhadap perubahan lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Nah, di sini ia juga mampu mengenali dirinya sendiri, menyadari kekuatan dan kelemahannya. Dan yang ketiga ada objektivitas, yaitu mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta, berdasarkan hasil yang valid, yang berarti kan itu bukan perasaan atau bukan cuma dia menerka-nerka atau perasaan atau kedekatan pribadi lah gitu. Dan yang keempat yaitu ada kemampuan menentukan prioritas. Nah, dalam dunia organisasi ini banyak hal yang mendesak tapi itu tidak penting. Nah, pemimpin yang efektif pasti bisa membedakan keduanya. Dan yang terakhir ada kemampuan komunikasi. Nah, komunikasi bukan hanya berbicara, tapi mendengar dengan empati. Pemimpin yang tidak mampu berkomunikasi atau kehilangan arah timnya. Baik, masuk ke bagian 7 yaitu perilaku dan karakter pemimpin. Kriteria ini bisa dipelajari, tapi karakternya itu harus dibentuk. Nah, karakter pemimpin yang ideal itu pastinya mencakup yang pertama kecerdasan atau intellectual competence, atau yang disebut dengan kemampuan analitis dan berpikir strategis. Yang kedua ada inisiatif atau tidak menunggu masalah datang baru dia bertindak. Biasanya kan ada tuh sebagian kayak pemimpin yang dia tunggu ada masalah dulu baru dia bertindak, tapi dia tidak tahu mencegah masalah ini gimana, masalah ini seharusnya gimana penanganannya agar masalah ini tidak datang. Nah, gitu. Terus di sini ada tanggung jawab moral, yaitu berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Seperti yang kita ketahui, kalau pemimpin ini kan rata-rata memiliki sifat yang otoriter, yaitu mereka ini tidak mau mengakui kesalahannya. Dia hanya misalnya dia salah, dia malah mengkambing hitamkan anggotanya. Dia tidak berani mengakui kesalahannya. Dan yang lebih buruknya lagi, dia ini tidak mau memperbaikinya gitu. Dan yang keempat ada kejujuran dan integritas. Nah, pondasi kepercayaan tim. Bagaimana caranya agar kita membangun pondasi dan kepercayaan tim ini kepada kita, biar mereka percaya kalau
organisasi ini akan berhasil gitu. Terus ada ketekunan dan kerja keras. Nah, di sini ketekunan dan kerja keras itu yaitu kita menjadi teladan kerjanya. Teladan kerjanya di sini kita harus mencontohkan dan tekun serta bekerja keras agar anggota kita itu melihat, pemimpinku aja seperti ini, masa aku yang jadi yang hanya anggotanya seperti ini gitu. Dan yang terakhir itu ada rasa cinta terhadap tim. Nah, pemimpin ini tidak bisa memisahkan diri dari kelompoknya. Bagaimanapun kita harus tetap bersatu agar rasa cinta kepada tim ini tidak pudar atau tidak kayak mementingkan diri masing-masing atau ego masing-masing gitu. Nah, di sini pemimpin yang memiliki karakter kuat akan menularkan etos positif ke seluruh organisasi. Inilah yang disebut leadership by example. Nah, yang bagian ke-8 yaitu ada pemimpin yang tidak ideal. Sebaliknya kita ini juga harus memahami ciri-ciri pemimpin itu yang gagal itu gimana. Nah, di sini akan saya paparkan. Yang pertama itu hanya memberi perintah tanpa memberikan contoh. Ini sama halnya dengan sikap otoriter. Dia merasa pemimpin, dia merasa tinggi, dia hanya memerintah bawahannya tanpa memberi contoh. Dia hanya apakan itu, apakan itu, apakan ini, apakan ini. Dia hanya memerintah, tapi dia tidak memberikan contoh untuk ke bawahannya ini. Jadi kalaupun ada salah atau apa, sudah pasti dia menyalahkan bawahannya saja. Dan yang kedua di sini ada tidak berdiskusi dan tidak mau mendengar. Ini salah satu contoh sikap pemimpin yang egois. Dia nggak mau berdiskusi, terus juga tidak mau mendengarkan masukan dari anggotanya. Dia hanya mementingkan apa kemauan dia saja gitu, tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain. Seperti halnya aku mau ini, udah, padahal anggotanya ada juga yang memberikan saran dan masukan yang lebih baik, tapi karena dia tadi egois, ya udah, dia tidak mau berdiskusi dan tidak mau mendengarkan bawahannya. Yang ketiga ada tidak memberi kepercayaan. Kalau sifat pemimpin terus-menerus seperti ini, bagaimana karyawannya ini bisa mandiri, bisa percaya diri gitu, karena tidak pernah diberikan kepercayaan oleh pemimpinnya. Dan yang keempat, ini sering kita jumpai, yaitu pemimpin ini tidak menghargai bawahannya. Padahal kan pada dasarnya mau pemimpin setinggi apapun pangkat atau apanya, kalau tidak menghargai bawahannya itu pasti akan sama aja. Karena pada dasarnya kalau kita mau dihargai, pastinya kita harus menghargai juga orang lain. Yang kelima yaitu tidak membela timnya. Semisal ada masalah atau apapun gitu, pemimpin ini lepas tangan, dia lepas tanggung jawab kepada timnya ini. Jadi kalaupun ada masalah atau apa, dia tidak ikut-ikutan, dia tidak itu bukan kesalahanku, kesalahan kalian gitu. Dan yang keenam ada tidak terbuka dan tidak jujur. Nah, di sini kalau yang namanya sikap kepemimpinan yang itu ada organisasinya, pastinya kan kita memerlukan sikap terbuka dari seorang pemimpin ini, dan dia harus jujur agar kita tahu bagaimana kedepannya pelaksanaan organisasi ini. Nah, terus di sini ada tidak lepas tanggung jawab. Nah, di sini ada lempar tanggung jawab. Nah, lempar tanggung jawab dalam artian itu di sini dia sudah memiliki tanggung jawab untuk memimpin timnya ini, tetapi dia lepas tanggung jawab aja gitu. Dia nggak mau kayak bertanggung jawab
akan hal yang akan dilakukannya bersama timnya. Dan yang ke-8 ada tidak punya visi. Yang ke-9 tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Kalau seorang pemimpin tidak mampu mengelola dirinya sendiri, bagaimana dia mengelola bawahannya, timnya gitu. Dan yang ke-10 terlalu terpaku pada masa lalu. Nah, kalau terlalu terpaku pada masa lalu ini sepertinya sangat sulit, karena yang pastinya dia tidak akan berkembang. Timnya ini tidak akan berkembang karena akan terus terpaku terhadap masa lalu, tetap stuck di tempat situ aja, tidak naik dan tidak turun. Sedangkan yang kita maukan ini kan, kalau seperti tim atau organisasi, kita maunya menaik terus, tidak stuck dan tidak menetap di situ-situ terus gitu. Nah, yang ke-11 ada terjebak dalam politik internal. Nah, kalau pemimpin yang bijak dan cerdas, dia tidak akan mau terjebak di dalam politik internal ini. Yang ke-12 yaitu tidak punya arah kerja yang jelas. Bagaimana kita mau membuat organisasi yang jelas, sedangkan kita sebagai pemimpin aja nggak tahu arah kerja yang jelasnya ini bagaimana gitu. Nah, sedangkan yang ke-13 ada penyalahgunaan sumber daya. Dan yang ke-4 ini tidak mampu membaca peluang. Nah, sepertinya ada di depan ini ada peluang yang besar, ada peluang yang gimana ya? Ada peluang yang memang benar-benar bisa membuat kita semakin naik nih organisasi atau tim kita. Tapi karena kita tidak membaca peluang itu, akhirnya apa? Kita hanya berada dan menetap stuck di situ aja gitu. Dan yang ke-15 ini, sebagai seorang pemimpin kita harus mempunyai rasa percaya diri. Nggak boleh kita nggak percaya diri itu teman-teman. Nah, berarti kan pemimpin dengan karakter seperti ini itu akan menimbulkan ketidakpastian, konflik internal, dan hilangnya kepercayaan publik. Baik, yang ke-9 ada refleksi. Dari pembahasan panjang ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan utama. Nah, yang utama itu, kepemimpinan ini efektif jika keseimbangan antara kekuasaan, kemampuan, dan karakter moral. Yang kedua, ada pemimpin yang efektif ini harus mampu mengelola kekuasaan ini dengan bijak, bukan menyalahgunakannya gitu. Yang ketiga, tidak ada gaya kepemimpinan yang tunggal dan sempurna. Artinya kan di sini efektivitas itu ditentukan oleh konteks, situasi, dan kematangan tim. Nah, dan yang keempat yaitu ada karakter adalah inti dari kepemimpinan. Nah, di sini kejujuran, integritas, dan empati ini adalah fondasi yang tidak bisa digunakan oleh jabatan atau intelektual. Nah, seorang pemimpin besar bukan diukur dari seberapa banyak pengikutnya, tetapi dari seberapa banyak pemimpin baru yang ia lahirkan. Nah, di sini jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Pemimpin yang baik itu tidak lahir dari kekuasaan, tapi dari kesadaran untuk bertanggung jawab, melayani, dan menjadi teladan. Nah, kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang memanusiakan manusia. Nah, setelah kita membahas aspek praktis dan karakter kepemimpinan, penting juga bagi kita di sini untuk memahami dasar teorisnya.
Kepemimpinan ini adalah bidang kajian yang luas dan konsep tentang pemimpin yang efektif terus berevolusi mengikuti perubahan zaman. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan dalam perspektif klasik. Nah, teori klasik ini lahir pada masa awal abad ke-20. Nah, saat organisasi dipandang penting saat organisasi dipandang seperti mesin atau hierarkis, terstruktur dan berorientasi pada pemerintah. Di sini ada teori otoritas yang dipaparkan oleh Max Weber 1947. Di sini beliau mengidentifikasi 3 bentuk otoritas dalam kepemimpinan. Yang pertama, otoritas tradisional. Nah, berdasarkan maksud dari otoritas tradisional ini yaitu berdasarkan kebiasaannya, berdasarkan dari adat atau warisannya. Contohnya itu lebih gampang kita pahami itu seperti pemimpin kerajaan, atau kalau di kampung-kampung saat ini kita menyebutnya itu dengan, kalau di kampung itu kita sebut dengan kepala suku, itu teman-teman. Nah, yang kedua ada otoritas karismatik. Nah, di sini itu kan berdasarkan kepribadian dan daya tarik luar biasa dari seseorang tersebut. Contohnya itu seperti tokoh seperti Mahatma Gandhi atau Soekarno gitu. Dan yang terakhir ada otoritas rasional legal. Nah, yang dimaksud di sini ialah berdasarkan sistem hukum dan aturan formal. Nah, ini adalah dasar kepemimpinan modern dalam birokrasi. Menurut Weber ini, kepemimpinan efektif harus menyeimbangkan antara legalitas struktural dan kepercayaan personal. Dalam konteks sekarang, inilah yang disebut dengan kombinasi antara legitimasi jabatan dan legitimasi moral. Yang kedua ada Kurt Lewin, yaitu 3 gaya kepemimpinan. Membagi gaya kepemimpinan itu menjadi 3. Yang pertama, otoriter. Otoriter ini ialah pemimpin yang memegang kendali penuh. Contohnya itu seperti situasi saat krisis, tapi bisa menekan kreativitas gitu. Terus yang kedua ada demokratis. Nah, di sini itu demokratis artinya melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan gitu. Dia tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak tipikal pemimpin yang harus dirinya saja didengar. Dia nggak mau mendengarkan bawahannya. Dia nggak seperti itu. Nah, jadi ini cocok untuk tim yang matang dan berpengalaman. Nah, dan yang terakhir ada laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan penuh pada anggota. Nah, ini cocok bila tim ini sangat mandiri. Nah, tapi di sini minusnya itu berisiko kehilangan arah, karena kan pemimpinnya ini memberikan kebebasan penuh pada anggotanya. Jadi itulah dia bisa menyebabkan risiko
kehilangan arah. Nah, dari Kurt Lewin ini kita belajar bahwa tidak ada satu gaya mutlak terbaik. Efektivitas ini tergantung pada situasi, struktur, dan kematangan tim. Nah, yang terus ada pemaparan materi dari Douglas Mr. yaitu 1960, teori X dan teori Y. Ini menyoroti persepsi pemimpin terhadap bawahannya. Teori X ini membahas mengenai pemimpin menganggap bawahannya ini tuh malas, tidak mau tanggung jawab gitu. Nah, gaya kepemimpinan ini cenderung seperti otoriter gitu teman-teman. Nah, kalau teori Y ini pemimpin itu percaya bawahannya mampu dan bertanggung jawab gitu. Nah, gaya kepemimpinan ini bersifat partisipatif dan suportif, adil gitu. Nah, dalam dunia kerja modern, pendekatan teori Y ini lebih relevan karena menumbuhkan rasa percaya dan kolaborasi antar tim dengan pimpinannya. Yang kedua ada kepemimpinan dalam perspektif modern. Nah, memasuki akhir abad ke-20, pendekatan kepemimpinan ini bergeser dari yang awalnya kendali terus menuju pengaruh gitu guys. Nah, fokusnya ini bukan lagi pada jabatan, tapi pada nilai, motivasi, dan kesadaran sosial. Nah, menurut James Mr. Burns, yaitu menurutnya mengenai kepemimpinan transformasional. Nah, di sini beliau memaparkan membedakan dua jenis kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada transaksional atau hubungan pemimpin dan bawahan itu didasarkan pada pertukaran. Misalnya saya memberi imbalan, kamu bekerja gitu. Nah, hubungan pimpinan pada bawahan ini pada pertukaran ini sering kita jumpai karena pada umumnya pun di mana-mana seperti itu. Pimpinan dan bawahan ini didasari pada pertukaran, seperti pimpinan memberikan imbalan serta bawahan ini harus bekerja. Ini namanya transaksional guys. Nah, yang terakhir ada transformasional, yaitu pemimpin ini dia itu menginspirasi bawahannya untuk melampaui kepentingan pribadi dan mengejar tujuannya bersama gitu. Sedangkan pemimpin jenis ini itu mengubah kesadaran, nilai, dan motivasi timnya. Maaf ya guys. Burns menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional ini lebih efektif karena menciptakan perubahan jangka panjang dan membangun loyalitas emosional. Nah, Bernard Baars 1985 ini memaparkan teori tentang penguatan konsep transformasional, yaitu memperluas teori Burns dengan menjelaskan 4 dimensi kepemimpinan transformasional. Nah, di sini itu beliau mengatakan ada idealis influence atau keteladanan. Nah, pemimpin ini menjadi panutan dan moral etika. Nah, jika pemimpin yang baik, otomatis
ia akan menciptakan moral dan etika yang baik, sehingga bawahannya melihat, oh, pemimpinku ini memiliki panutan moral dan etika yang baik. Jadi seperti bawahannya ini pun mengikuti gitu. Sedangkan yang kedua ada inspirational motivation, yaitu motivasi inspiratif. Di sini itu pemimpinnya ini menanamkan makna dan semangat kerja kepada anggotanya. Jadi anggotanya jika seperti ditanamkan makna dan semangat kerja itu pasti akan aku harus gini deh, karena nanti bakalan ada ininya, ada itunya. Jadinya mereka lebih bersemangat gitu. Nah, yang ketiga ini ada intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Nah, pemimpin ini mendorong bawahan untuk berpikir kreatif agar lebih cepat menuju hal yang diinginkan dari sebuah organisasi ini. Pemimpinnya itu menyuruh bawahannya itu untuk berpikir kreatif gitu. Dan yang terakhir ada individualist consideration atau perhatian personal. Nah, di sini itu pemimpin ini memperlakukan tiap anggota sebagai individu unik. Nah, kita kan sebagai pemimpin ini harus mengetahui karakter-karakter dari anggota-anggota kita ini. Nggak bisa kita samaratakan semua. Oh, ini kayak gini, berarti yang ini kayak gini juga. Kita nggak bisa menyamakan seperti itu. Karena pada dasarnya setiap anggota itu selalu memiliki individu yang unik-unik. Nah, model ini itu sejalan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, seperti pemimpin efektif memadukan rasionalitas otak kiri dan empati otak kanan gitu guys. Nah, di sini ada Daniel Goleman yang 1995 yang memaparkan kepemimpinan emosional atau emotional intelligence leadership. Nah, di sini beliau memperkenalkan konsep baru. Contohnya seperti kecerdasan emosional (EQ) sebagai inti kepemimpinan gitu. Nah, menurutnya IQ tinggi ini tanpa kemampuan emosional itu pasti akan membuat pemimpin gagal dalam hubungan antar manusia. Nah, di sini itu ada 5 kompetensi utama dalam kepemimpinan berbasis EQ. Yang pertama ada kesadaran diri, self awareness, yaitu mengenali emosi, nilai, dan motivasi diri. Ini berawal dari diri sendiri, berawal dari mengenal kesadaran diri sendirilah gitu. Nah, yang kedua ada pengendalian diri atau self regulation, atau yang disebut dengan mampu tetap tenang dan objektif dalam tekanan. Walaupun di bawah tekanan, tetapi pemimpinnya ini tetap tenang, tetap bisa mengerjakan dan mengatur bawahannya ini dengan baik, walaupun pemimpinnya ini sedang di dalam bawah tekanan gitu. Dan yang ketiga ada motivasi internal. Nah, di sini itu berarti bekerja itu bukan karena imbalan, tapi karena panggilan dan tujuan. Nah, kalau kita bekerja hanya karena imbalan atau apa, tentunya kita pasti akan selalu stuck di situ tanpa naik gitu guys. Yang keempat ada empati, yaitu memahami kebutuhan dan perasaan orang lain. Sebagai pemimpin yang baik, tentunya kita harus memiliki perasaan dan memahami kebutuhan serta empati lah gitu untuk anggota kita. Nah, terus yang terakhir ada keterampilan sosial atau social skill. Nah, di sini itu kemampuannya ini membangun hubungan, mempengaruhi
dan bekerja sama. Nah, di dalam dunia kerja modern yang kompleks, nah teori Goleman ini sangat relevan karena pemimpin itu tidak hanya cukup pintar, tapi harus paham manusia dan paham mengenai anggota-anggotanya ini. Terus yang ketiga ada analisis perbandingan. Nah, jika kita bandingkan, maka perbedaan utama antara teori klasik dan modern ini terletak pada orientasi kekuasaan dan hubungan manusia. Nah, di sini penjelasannya itu aspeknya itu fokus utama. Nah, teori klasiknya ini yaitu struktur, jabatan, dan kontrol. Sedangkan teori modernnya ini nilai, visi, dan motivasi. Nah, kalau aspek di sumber kekuasaan yaitu teori klasik. Kalau di aspeknya itu sumber kekuasaan, sedangkan teori klasiknya itu ada posisi formal dan wewenang. Sedangkan teori modernnya itu pengaruh moral, emosi, dan kepercayaan. Terus di sini ada aspek hubungan pemimpin dan bawahan. Teori klasiknya itu hierarkis atau atasan dan bawahan. Nah, sedangkan teori modernnya itu kolaboratif dan partisipatif antara pemimpin dan bawahannya. Nah, kalau aspek di gaya komunikasi, teori klasiknya ini satu arah dan teori modernnya ini dua arah, interaktif gitu. Terus di sini aspeknya itu tujuan, berarti teori klasiknya itu efisiensi dan stabilitas. Serta teori modernnya itu transformasi dan pertumbuhan. Terus di sini ada aspek kelebihan. Teori klasiknya itu disiplin dan kejelasan peran. Sedangkan teori modernnya ialah inovasi, loyalitas, dan empati. Sedangkan aspek kelemahan yaitu teori klasik. Teori klasik itu di sini ada kaku dan tidak adaptif. Sedangkan teori modernnya itu rentan pada ketidakpastian emosional. Nah, dari perbandingan ini bisa sama-sama kita simpulkan bahwa kepemimpinan modern ini tidak lagi cukup mengandalkan power over people, tapi harus menjadi power with people. Artinya, pemimpin efektif bukan yang berdiri di atas, tapi yang berjalan bersama dengan anggotanya. Dan yang keempat yaitu ada integrasi dengan konteks Indonesia. Dalam konteks budaya Indonesia yang dikenal dengan nilai gotong royong, musyawarah, dan rasa kekeluargaan. Nah, gaya kepemimpinan transformasional dan emosional ini sangat relevan. Namun, unsur legitimasi formal dan tata krama hierarkis dari teori klasik ini masih tetap penting, terutama dalam lembaga publik dan pemerintahan. Nah, oleh karena itu, model kepemimpinan ini ideal di Indonesia adalah model hibrid yang artinya itu menggabungkan. Nah, di sini mereka itu menggabungkan yang pertama ada ketegasan rasional dan teori klasik. Dan yang kedua ada kehangatan empatik dan teori modern. Nah, model ini itu menciptakan pemimpin yang tidak hanya dihormati jabatannya, tapi juga dicintai karena kepribadiannya. Baik, di sini penutup umum dan refleksi akhirnya dari keseluruhan pembahasan ini,
kita bisa sama-sama melihat bahwa kepemimpinan efektif itu bukan fenomena tunggal, tetapi hasil dari kombinasi antara kekuasaan, kemampuan, dan nilai moralnya ini digabungkan. Mereka ini berkombinasi sehingga menciptakan fenomena tunggal kepemimpinan yang efektif. Terus dalam teori klasik, kekuasaan dan struktur ini menjadi fokus utamanya. Nah, kekuasaan dan struktur ini menjadi fokus utamanya di sini, guys. Dan yang terakhir ada teori modern, yang dimana yaitu hubungan manusia, motivasi, dan empati ini menjadi kunci keberhasilannya gitu. Maka seorang pemimpin pada abad ke-21 harus mampu, yang pertama yaitu berpikir rasional, ya seperti Weber. Yang kedua, bersikap fleksibel seperti Lewin. Yang ketiga, memotivasi seperti Burns. Yang keempat, menginspirasi seperti Bass. Dan yang terakhir, ada berempati seperti Goleman. Nah, di sini guys, kepemimpinan yang efektif itu pada akhirnya bukan hanya tentang mengatur orang lain, tapi mengelola diri sendiri itu dengan bijak. Mengelola diri kita dengan bijak. Contohnya seperti kita pemimpin, kita tidak hanya mengatur bawahan kita saja, tidak hanya seperti gini ya, tapi kita sendiri tuh nggak bisa mengelola diri sendiri itu dengan bijak. Makanya kepemimpinan efektif itu pada akhirnya bukan hanya tentang mengatur orang lain, tapi mengelola diri sendirinya itu harus dengan bijak gitu. Nah, terus bukan juga tentang seberapa banyaknya kekuasaan yang dimiliki, tapi seberapa besarnya lah pengaruh yang diberikannya untuk kebaikan bersama gitu. Nah, sebagaimana John Quincy Adams ini, kata John Quincy Adams ini adalah, if your action inspire others to dream, more, learn more, do more, and become more, you are leader gitu guys. Nah, di sini jadi pesan saya, mulailah memimpin dari yang paling dekat dulu, karena dari cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi setiap hari. Nah, karena dari kebiasaan kecil itulah lahir pula pemimpin besarnya gitu. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga setelah sesi ini kita tidak hanya tahu tentang teori kepemimpinan, tetapi juga kita benar-benar siap menjadi pemimpin yang membawa perubahannya. Sekian presentasi pemaparan dari saya mengenai ini. Jikalau ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.